Jadi kadang kita yang sebagai arsitek, kamilah yang menentukan jalur keluar masuk untuk barang, termasuk jalur yang udah dibikin itu habis kerja betulin lagi Bu. Jadi reduce footprint sebenarnya. Seolah-olah terjadi tidak ada yang mondar-mandir tadinya gitu. Jadi barang yang sustain itu satu kan harus efektif. Jadi kalau kita misalnya maaf pakai kayu misalnya, kalau ternyata lasnya nggak long, ya kita bermasalah juga. Ya kalau kita bicara sustain itu kan efektif, efisien, sesuai pada tempatnya. Sustainability tadi ya. Sebenarnya waktu kita datang ke suatu tempat itu sustaining, kita nggak usah ngapa-ngapain. Kehadiran kita bikin itu menjadi tidak sustaining. Jadi kita datang sebagai gangguan, itu sudah pasti. Jadi kita harus sangat hati-hati memilih yang mana, give and take, yang harus kita ubah dan yang mau kita pertahankan. Dan waktu kita hadir, kita memakai prinsip itu tadi, reduce, reuse, recycle tadi. Minimize the impact. Ya. Hello everyone, welcome back to Dialog Podcast. Hari ini bersama saya Widya dan saya sudah kehadiran dua narasumber kita. Ada Bapak Arif dan juga Ibu Quina. Hai, boleh saya hai? Halo. Hai. Yes, gimana kabarnya hari ini Pak Arif dan Ibu terima Quina? kasih. Baik. Ya, jadi hari ini kita mau bahas topik yang sangat seru dan menyenangkan pastinya terkait dengan tema kita hari ini itu adalah Blueprints for a Greener Future, Sustainable Hotel Design and Materials. Jadi kita akan membahas sedikit tentang merancang bangunan bersama dengan Ibu Quina yang merupakan seorang arsitek yang sudah berkecimpung untuk merancang desain resort ya, Benar. world class resort, dan sudah di seluruh dunia, betul ya Bu ya? Tidak, hanya dari Asia sampai Pasifik. Asia sampai Pasifik, wow. Dan sudah menggeluti dunia ini kurang lebih dari tahun 2001. Benar. Which is sudah 24 menuju 25 tahun ya di sini ya. Nanti kita akan sharing banyak hal, sedangkan kita juga akan ngobrol, berbincang bersama dengan Bapak Arif, seorang bisa dibilang seorang manufaktur pintu jendela aluminium. Ya, di mana kita sudah produksi pintu jendela ini sejak tahun 80-an. Tahun 80-an. Yes. Jadi dari Penstella, betul Iya. ya. Kemudian kalau Ibu Quina dari Tropical Area. Dari tropical area. Yes, Ya. betul banget. Jadi hari ini kita mau bahas sedikit seberapa penting sih kalau kita ingin membuat suatu resort atau hotel atau apapun itu bangunan gitu ya. Pasti berawal dari konsepnya dulu. Nah, kalau dari masing-masing nih, dari Pak Arif dan juga Ibu Quina, seberapa penting sih konsep dalam kita merancang suatu bangunan, terutama resort atau hotel? Terutama hospitality, kita kaitkan nanti dengan sustainability-nya seperti apa. Mungkin Ibu Quina dulu, kami persilakan. Ya. Benar dulu. Terima kasih Mbak. Kalau dari saya Quina, saya mewakili dalam hal ini, kalau disebut di bidang saya artinya saya mewakili perusahaan di mana saya berkarya, yaitu Tropical Area. Keterlibatan saya di Tropical Area adalah bukan secara sengaja, tapi tidak sengaja sebenarnya, karena bertemu dengan prinsipal saya yang sekarang tetap masih aktif, yaitu Philippe Videru, di dalam sebuah project di Maldives, di mana kami terlibat dalam sebuah resort yang very challenging. Jadi apa yang dikonsepkan itu sebenarnya masih terus dikembangkan sepanjang kami bekerja. Jadi itu menjadi sebuah pengalaman yang seperti memberi dan kesempatan membuka mata terhadap sesuatu yang tadinya mungkin tidak pernah kami pelajari di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Dari sanalah kemudian saya bergabung dengan Philippe dan Tropical Area, dan kemudian kami berafiliasi untuk mengembangkan ke kantor di Indonesia, yang pada hari ini kantor Indonesia fokus pada bidang arsitekturnya, dan kantor di mana saya start yaitu di Kuala Lumpur fokus di bidang interior design. Untuk Philippe sendiri dia tetap aktif di keduanya, terutama arsitektur, tapi bersama saya gitu. Sekarang mengenai resort, memang betul, boleh dikatakan 99% dari proyek kami adalah resort. Jadi yang 1% adalah yang lainnya itu kadang masih berhubungan juga dengan resort. Untuk resort biasanya memang yang Ibu bilang benar, bahwa yang paling penting adalah konsepnya. Jika konsepnya sudah salah, maka
biasanya, sangat sulit untuk pulang kembali ke konsep yang benar. Jadi, eee, terus terang kami juga sangat beruntung bahwa bertemu dengan, klien-klien yang, punya visi yang sama sehingga mudah untuk mengkonsep bersama. Jadi konsep bukan cuma berasal dari kami, tapi juga berasal dari klien dan, pada hari ini, boleh dikatakan kami, telah berhasil, bekerja sama dengan berbagai klien yang menarik ya Bu, dengan tentunya project site yang sangat, berpotensi biasanya. Jadi, for us that's the luxury, being able to do that thing and being able to be involved and chosen is the luxury. Yes, Ya, nanti kita bahas lebih lanjut tentang kemewahan atau luxury ya, gitu ya. thank you. Kemudian dari Pak Arif mungkin ada insight atau pandangan tentang pentingnya konsep untuk nanti bisa sustain, terutama untuk bangunan resort, hotel dan lain sebagainya. Kalau dari sisi kita, Vanstella sebagai vendor pintu jendela aluminium, menurut saya peranannya cukup penting ya. Dimana gini, kita ini semuanya ada di bagian eksterior. Jadi mm, bagian dari fasad sebuah bangunan atau resort atau rumah. Jadi basically kita yang akan berpapasan langsung dengan cahaya matahari, dengan hot temperature, temperatur panas di luar, dan berbatasan langsung dengan misalnya kita ada misalnya udara udara yang asin, yang humid segala macam. Jadi untuk membuat bangunan atau rumah atau resort itu menjadi di dalam bangunan itu sendiri jadi nyaman, kita harus perhitungkan misalnya bahan-bahan aluminium yang dipakai itu seperti apa. Jadi nggak cuma mestinya pakai sekedar aluminium tok dan oke gitu loh. Jadi ada kriteria-kriteria yang misalnya memang dari awal sudah direncanakan, misalnya dari pihak arsitek tropical area sudah merencanakan kita harus memakai misalnya pintunya sliding atau ke apapun. Nah, dari kita akan coba cek, kita evaluasi juga ternyata, oh ternyata pintu ini sebenarnya oke. Atau misalnya di sisi lain pintu ini nggak oke. Nah, kita akan coba memberikan rekomendasi ke tropical area atau misalnya arsitek yang lain ya. Nah, ini pintunya begini karena akan berpapasan langsung misalnya dengan matahari, apakah kita mau pakai dengan kusennya thermal break ya, yang ada pemutus panas atau dengan kaca IGU double glass itu sendiri. Jadi supaya ke depannya energi savingnya makin bagus dan pemilihan bahannya bagus segala macam ya. Ke depannya maintenance-nya lebih lebih low cost gitu loh. Jadi banyak pertimbangan juga ya Banyak. dan diskusi juga Yes, yang kita akan alot. bolak-balik. Dari Betul betul betul. dari planning itu sendiri nanti kita bahas, nggak cuma langsung kirim langsung sekali jadi. Wah, ini kan banyak. Kadang-kadang suka gontok-gontokan jadinya. Heeh. Iya 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 Ya. sampai akhirnya bisa dapat yang terbaik ya untuk Ya. suatu resort atau hotel tersebut gitu ya. Betul. Pak Arif ya. Mhm. Yes, jadi nanti pasti kalau misalnya bahan utamanya aluminium ada keunggulannya sendiri, ya nggak sih Pak? Pasti. Kalau kita bilang sudah memakai kusen pintu jendela aluminium ya, Mhm. kita yang pasti seperti yang kita tahu, kalau kita tahu aluminium itu kan non korosif. Jadi basically sebenarnya korosif, cuman jangkanya panjang sekali memang. Nah, untuk suatu aluminium itu bisa menjadi tahan lama seperti itu, nah bahan ingredients itu harus pemilihannya bagus. Nah, setelah itu baru dibalut dengan si powder coating itu. Nah, powder coating-nya sendiri nggak cuman kita pikir, oh powder coating semuanya sama bahannya. Oh tidak, powder coating itu ada grade-grade-nya, ada interior, ada eksterior, ada yang eksterior 10 tahun, ada yang 25 tahun, ada 30 tahun. Nah, Mhm. di sini kita coba pakai bahan yang kita bilang, kalau kita bilang luxury tadi ya, bahan mewah, Yes. kita nggak pakai bahan yang misalnya interior atau enggak yang 10 tahun. Kita sudah pakai grade-nya SG yang 25 tahun. Jadi selama 25 tahun kita garansi, nah powdernya akan tetap bagus. Tapi pasti ada degradasi. Bukan berarti akan bagus terus. Ya, dia ada degradasi penurunan sedikit demi sedikit. Tapi dipastikan powdernya akan bertahan sampai 25 tahun. Jadi udah kita bilang maintenance-nya low sekali. Yes, jadi memang lebih tahan lama lah. Iya. Ya, yes, yes. Jadi itu salah satu keunggulannya seperti itu Yes, ya. betul. Dan nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kalau sekarang dari konsep itu Mhm. sebagai arsitek kan pasti tidak hanya konsep saja, Mhm. akan dilanjutkan hingga nanti bisa menjadi blueprint seperti itu ya. Untuk prosesnya itu secara singkat seperti apa sih?
Biasanya ya kalau dalam, kebetulan di, biro kami itu, tidak, eee, mungkin kedengarannya sombong, tapi kami tidak ikut tender. Sebab kami Sombong. ya. Jadi biasanya karena diundang ke sebuah tempat yang bagus banget. Nah, Oke. jadi, saat itu biasanya kenapa bisa saya tidak tahu apakah di tender tapi biasanya tidak dikasih tahu bahwa kita di tender, jadi kita tidak tahu mungkin. Ya. Tetapi pada saat kami ke sana bersama dengan pemilik lahan atau pemilik project atau, operator, sometimes klien kami bisa pemilik lahan, bisa pemilik project, artinya seluruhnya, bisa juga, pemilik project artinya pendana project, bisa juga operator. Jadi kami pernah punya klien yang, dari itu ya, salah satu yang operator adalah misalnya Club Med. Nah, biasanya waktu kami ke site itu, apa yang mau dikonsepkan sudah langsung kita godok bersama. That's how saya tahu kami tidak di-tender, begitu. Nah, sebab artinya kita sudah langsung membahas dan meruncing ke yang akan dilaksanakan. Eee, dari keterlibatan perlahan-lahan dan dari diskusi itulah, kita bisa tahu apakah project ini kita akan handle atau tidak. Nah, waktu kita approach itu, kalau dari Tropical Area sendiri, selalu, eee, waktu dari awalnya itu yang berharga sekali, untuk, langsung dimanfaatkan mencari value dari site itu. Sebab itu yang harus kita pertahankan, itu yang nggak boleh hilang, nggak boleh, rusak dan kalau bisa kita tambahkan, seperti itu. Value itu yang harus didapat, untuk experience. Jadi yang kita jual, itu adalah experience dan kami harap yang bisa dijual oleh, klien juga experience itu. Karena experience yang sebenarnya mengapa seseorang misalnya bersedia datang ke sebuah, resort, membayar harga yang sangat tinggi, pulang tidak membawa apa-apa. Sedangkan kalau dengan uang yang sama dia berangkat ke mall atau restoran, waktu keluar dapat barangnya banyak berkantong-kantong gitu. Nah, Nah, pulang tidurnya nyenyak. pulang tapi ini nggak pulang nggak bawa apa-apa, uangnya Iya. tinggalnya banyak, kok Iya, mau gitu iya, kan. iya, iya. Karena pengalaman yang dijual itulah Tapi yang tidurnya ketawa-ketawa. nggak berani Terus tidur, karena mahal banget. Ya, nggak juga. Jadi, itu. Nah, sekarang mengenai tadi, mengenai material. Material itu sometimes ada yang automatically itu akan mendukung desain, ada yang automatically itu akan menjadi bencana untuk desain. Setuju. Heeh. Yes, Setuju, itu menarik. setuju. Dari awal yang akan menjadi bencana, itu, kami langsung kategorikan bencana untuk desain maupun untuk klien kami. Artinya kalau hanya untuk bagus di foto di 3 bulan pertama, lalu mulai menjadi bencana untuk klien kami, lebih baik jangan sama sekali disarankan karena, Habis itu bye-bye. mengerikan, iya, Habis itu mengerikan bye-bye. untuk Bye-bye. kliennya, dan kasihan untuk, operational, untuk maintenance. Nah, sedangkan bencana bagi kami kalau produk itu, tidak meng-enhance, value dari site tapi merusak site. Jadi artinya hal-hal seperti itu sudah kita, hindari. Kalau untuk kebetulan kalau project Tropical Area itu, pasti di alam. Jadi project kami itu terutama adalah di pinggir laut, di atas laut, di tebing atau di, pegunungan gitu. Terutama sekali tapi lebih banyak laut daripada gunung biasanya. Kalau gunung, gunungnya karena ada view laut gitu. Nah, biasanya atau view danau atau gunungnya bagus banget gitu. Nah, jadi, langsung, eee, yang kami perhitungkan waktu memilih bahan dan merencanakan mengerjakannya dalam desain untuk bisa dikerjakan di konstruksi adalah yang sesedikit mungkin intrusion-nya terhadap site. Artinya harus semaksimal mungkin prefabrikasi, sebanyak mungkin, datang sudah siap dan keterlibatan di lapangan waktunya sangat pendek. Yang, dari, pihak, supplier-supplier yang akan dilibatkan itu yang pasti mau, sungguh-sungguh berkoordinasi dengan lapangan, jadi apapun yang terjadi pasti selesai, tidak berantem, dan menyelesaikan apa yang susah di lapangan, seperti itu. Sebenarnya salah satu pertemuan saya dengan, supplier seperti, Arif, Vestella. Pensela, adalah karena masalah-masalah seperti itu. Jadi di saat, kepepet, dan, supplier yang lain ada yang tidak tepat persis dengan apa yang direncanakan, Pensela salah satu yang mau menyelesaikan masalah itu dengan tidak ribut-ribut gitu ya. Nah, buat saya itu pengalaman yang pertama, lalu kami pernah berkolaborasi untuk membuat kemudian setelah itu kita Kepepet berkolaborasi lagi. Arif kepepet. Berjodoh lagi. Jadi kita
berkolaborasi merencanakan yang lebih jauh lagi bisa di-prefab gitu. Iya. Kayak berani nggak bikin villa dalam 3 hari? Uh, Oh iya jadi. Iya. wow. Heeh. Jadi. Nah, Beneran jadi. beneran jadi gitu. Lebih dari sekali. Seperti itu gitu. Berarti itu juga penting ya, nggak cuma manis-manis di awal aja, Ya, tapi harus Benar. tetap Ah, menjalin artinya koordinasi sampai makin selesai jauh gitu. bisa di-planning itu selalu makin baik, Bu. Betul. Karena artinya kita sudah foresee apa yang bakalan menjadi masalah, kita bereskan di depan. Yes, jadi perencanaan itu sangat Heeh. penting ya, terutama konsep dan sampai Heeh. bisa jadi blueprint itu sendiri Heeh. ya. Dan Dan nanti semakin bisa banyak sustain. Heeh. yang direncanakan terjadi, semakin sedikit kerusakan pada site. Hmm. Karena kalau bongkar pasang site-nya rusak. Betul. Dan tadi menarik ada value dan pengalaman experience itu yang Yang orang-orang cari dijual ya. itu experience Yang dijual sebenarnya. itu Ya. sebenarnya itu ya. Dan berhubung Ibu Quina itu lebih banyak berhubungan dengan alam gitu ya. Sustain itu kan nggak melulu tentang alam, nature, tapi sustain itu juga harus dari bisnisnya sendiri seperti Betul, itu ya. Makanya sangat penting betul. untuk pemilihan bahan yang tepat, terutama yang bisa tahan lama, maintenance-nya juga Betul. mudah seperti itu ya. Itu yang tadi itu. Iya. Jadi Jadi- itu jadi poin yang Heeh. penting juga yang kita akan Jadi harus perdalam lagi ya. reduce, reuse, recycle. Recycle yang orang selalu lihat ya. Tapi Itu kan yang orang selalu lainnya lihat banyak. recycle kan. Iya, Oh. recycle. Tapi Toh. sebenarnya reduce masih itu ada yang yang orang lagi. tidak pikir Iya, sebenarnya. iya, setuju, Orang kan setuju. kalau misalnya apalagi yang kami kerjakan banyak yang kelasnya sangat baik. Itu orang akan berpikir jangan reduce. Iya. Segalanya harus yang banyak Lawan. sebanyak mungkin gitu kan. Betul-betul. Itu yang sebenarnya harusnya kita tekankan dari awal. Reduce, reuse dan recycle, termasuk reduce path jalan untuk perusak. Jadi kadang kita yang sebagai arsitek Mhm. kalau terutama di atas air, kamilah yang menentukan jalur keluar masuk untuk barang. Jika kami bikin muter supaya enggak kelihatan sebagai garis lurus, harus nurut. Kalau Iya, berani betul, potong betul. kompas kami tulisin email Bu untuk tidak ini dan perbaiki jalur. Termasuk jalur yang udah dibikin itu Mhm. nanti kita habis kerja betulin lagi Bu. Jadi reduce footprint sebenarnya. Seolah-olah terjadi tidak ada yang mondar-mandir tadinya gitu loh. Mhm. Itu Yes, termasuk betul. reduce seperti itu. Juga reduce waste. Mhm. Jangan dibawa yang sudah di prefabrikasi tersebut supaya jangan ada bekas potongan yang dibuang terus terbenam di laut, di tanah, di pasir. Jangan sampai itu merusak alam sendiri Iya. gitu ya. Dan Karena reuse. reuse juga sangat penting. Reuse itu sangat penting. Artinya apa yang sudah ditentukan, jika misalnya ada masalah kita harus mencari jalan untuk bisa tetap memanfaatkan, bukannya dibuang. Mhm. Gitu. Kalau dari aluminium sendiri itu ada yang cocok untuk di daerah alam, pegunungan, pantai segala macam itu seperti apa? Suhu. Sebentar, saya coba tambahin sedikit tadi yang Boleh, boleh. Bu Quina ya. Jadi sebenarnya peran arsitek di sini memang dari awal sudah jelas dia perencana. Tapi once ini sudah mulai naik lagi ke tahap berikutnya, berarti kan mereka merencanakan beserta vendor-vendornya toh. Nah, vendor-vendor yang mereka pilih ini ya kita nggak sembarangan. Artinya Bu Quina dari pihak Tropical Area dalam hal ini menginginkan proyek ini timeline-nya short. Jadi kita squeeze timeline secepat mungkin. Jadi meninggalkan jejak seminimal mungkin. Contohnya misalnya kita bikin tadi Bu Quina pernah bilang kita bikin project satu yang kerja dalam 3 hari tuh. Nah, itu kita membangun satu villa dari bahan aluminium semua. Jadi villa one bedroom dengan lengkap dengan misalnya living room, kitchen segala yang dibangun dalam 3 hari. Artinya semua ini sudah dilakukan prefab di factory kita. Semuanya proses perakitannya sudah knockdown. Jadi sudah jadi kita knockdown semua. Jadi pas di site tinggal berdiriin, pasang semua kaca 3 hari selesai. Jadi jejak-jejak yang seperti kita bilang kayak aplikator, tukang-tukang yang menimbulkan sampah-sampah itu cuma 3 hari, nggak manjang, berkurang drastis. Nah udah gitu kita prefab berarti semuanya sudah setel. Jadi dalam arti kita pas masang semuanya sudah presisi. Jadi posisi semuanya sudah fix, masangnya enak, ya tinggal kita alokasikan di lapangan kita pasang sesuai yang ini. Wah jejak-jejak yang tadi tuh suka hilang. Nah kita ikutin polanya mau lihat mana. Once ini nggak bisa misalnya ada mentok nih, kita akan diskusi balik. Nah ini sistem waterfall jadi kan balik ke sistem arsitek. Ternyata kita nggak bisa nih lewat sini bisa nggak kita lewat sini. Tapi semua itu akan balik lagi ke arsiteknya. Karena arsitek perencana kan tahu
Lu nggak bisa Mhm. lewat sini karena ada ini, kita nggak bisa potong kompas seperti Mhm tadi. mhm. Bisa mengajukan rekomendasi untuk lebih baik misalnya ataupun ketemu jalan buntu, tapi atas dasar kita sama-sama bareng cek lapangan. Nah, ini yang sebenarnya kita banyak kerja dengan arsitek yang lain, rumah tinggal segala macam. Nah, saya sukanya dengan kerja dengan tropical area kadang-kadang mereka menerima masukan. Jadi once in ternyata kita ketemu nih, mentok nih, kita coba alihkan ke sini, kita cari solusi. Nah, sepertinya kita cari solusi enak banget duduk bareng ngobrol, walaupun kita gontok-gontokan ya kita Mhm. bilang, nggak bisa nih begini, tapi mendingan di awal. Tapi once Mhm. udah selesai planning, kita jalan sesuai dengan gambar tuh enak. Mhm. Ya termasuk kayak, apa, merencanakan, jumlah, jendela atau besaran profil. Nah itu, Walaupun, kadang itu bisa jadi kendala, tapi saya berusaha, eee, tidak ada yang rahasia dalam desain sebenarnya. Desain itu bukan seperti resep rahasia gitu, tidak. Justru konsep itu kita harus bisa bagi dan harus bisa bekerja dengan orang yang sekonsep, termasuk awalnya tadi dengan klien. Artinya jika mengapa kita memaksakan, bentuk atau ukuran karena, posisi, apa namanya, experience orang duduk atau posisi, melihat. Nah, itu yang kita selalu share juga iya, dengan, betul semua betul. yang terlibat bahwa mengapa kita harus ini, sebab kalau kita duduk di tengah, maka kita tidak mau melihat, frame besar atau pembagian di tengah, atau merusak view, Iya, atau horizon-nya ketemu dengan, frame. pandangan mata atau Heeh. apapun. Ya, basically kita coba untuk mengakomodir semua kemauan desainnya dari arsitek. Tapi once ini mentok, coba dong kita kita coba cari Mhm, cara cari gimana jalan. supaya Mhm, karena ya kita masang ini nggak cuman kalau kita bilang tuh bagus di foto. Kita benar. kita nggak mau seperti Sangat itu. tidak. Mhm, Kita mau ini pintu misalnya saya mhm. pasang pintu sliding. Saya bisa ngikutin arsitek, tapi misalnya dipakai setahun terus trouble terus. Mhm, Ya, lebih baik kita ngomong di awal bahwa, ini loh, kita cari durability yang bisa bertahan 10 sampai 20 tahun, jadi kita enak. Nah, kita akan kasih saran seperti itu. mhm. Jadi memang saling memberikan saran Harus, masukan karena dan iya, Iya, itu wajib ya? wajib. Mhm, Once wajib. kita udah kayak merasa, gue ikutin aja deh, yang penting ini." Oh, itu nggak bisa begitu. betul. Karena Mhm, semua desain itu, kita coba segimanapun, semampunya, tapi once itu kalau misalnya nggak bisa, kita paksakan akan bermasalah nanti. Lebih baik Betul kita ngomong di betul. awal. Dan memang mhm. akan selalu berkembang ya seiring berjalannya waktu Nah, juga ini ya. Iya, challenge-challenge benar. dari arsitek begini nih. Iya. Suka tiba-tiba, maaf nih, Gi, gambar ini. Wah, saya butuh seminggu buat mikir ceritanya Iya, gitu. Tapi heeh. kita mencoba Yes. untuk mengakomodir. Once misalnya ternyata, ini tadi mentok nih, kita akan ngomong. Kalau bisa, saya juga senang karena kita Defense Stella ini sebenarnya nggak cuma bikin tok terus puas diri. Kita selalu namanya kita ada research and development. Tim kita itu lihat kadang-kadang kita kerja satu project 2 tahun ternyata misalnya ada komplain handle-nya kita coba cari tahu. Nah, bugs ini kita tahun depan kita bisa berubah. Saya kalibrasi ulang. Berarti sering banget. Hampir setiap 1-2 tahun saya kalibrasi ulang perubahan profil, mencari yang lebih baik gitu loh. Mhm. Termasuk kami suka challenge sebenarnya, Arif, eee, apakah, bisa coba kita, duduk untuk discuss. Sebab di, profil Arif kalau bisa dan udah berkali-kali saya, coba-cobain, saya mau pasang lampu sebab saya mau bangunan saya, glow, bukan karena saya tembakin segala lampu dari segala sisi, tetapi bangunan saya glowing sendiri. Apakah Arif mau kalau kita coba R&D dari profilnya? Dan Arif orang yang mau. Kita Jadi dia bersedia gitu loh bikin cari ya. jalan seperti itu sebab, kalau enggak, saya akan challenge Arif, mungkin orang lain mau. Oh. Dengan jahat. Kalau nggak mau nanti cari yang lain. Jadi mau nggak mau mikir. Nggak mau. Nggak, sebenarnya intinya kita senang. Jadi challenge ini nggak seperti kayak Iya. kita bilang perintah. Tapi maksudnya balik lagi lu challenge. Saya akan ngomong, Nah ini kita bisa gini. Oh boleh diubah-ubah dikit biar Iya, jadi heeh. kita senang diskusinya gitu loh. Iya. Nah balik ujung-ujungnya kan yang merasa punya keuntungan dari situ adalah pemilik proyeknya, ownernya. Iya, betul, Jadi mereka heeh. merasa, ternyata jadinya begini, nggak ada yang memaksakan, jadi kerjasamanya bagus. Itu Mhm. udah salah satu yang mengurangi pusing kepala mereka loh. Betul Mhm. betul betul Mhm. betul. Mungkin itu yang buat cocok juga ya, sama-sama suka challenge gitu. Ya, mungkin ya. Beberapa, produk,
saya sebut produk karena kalau kita sebutnya kontraktor itu lebih general ya, tapi produk itu kan khusus. Beberapa, produk itu, kami bertemu dengan orang-orang, di mana-mana ya, di berbagai proyek bertemu dengan orang-orang seperti, Arif ya, yang mau gitu loh Oh, untuk banyak yang bikin pintu jendela. kalau cuma pintu jendela doang banyak, tapi Banyak. yang mau cari jalan atau untuk, R&D, ya termasuk pekerjaan batu alam, kayu, karena kami sangat suka mendesain sistem prefabrikasi. Jadi hampir semua proyek kami pasti ada yang di prefab. Yang lebih murah banyak. Iya. Nah, dan kalau cuma cari, prefab itu tidak berarti mahal. Iya. Prefab tuh makin komplit waktu datang, makin banyak, padat karya di factory. Betul. Dan Itu, makin repot handlingnya waktu berangkat. Karena udah jadi, kalau rusak susah banget. itu yang kita bikin waktu kemarin itu bangunan itu. Jadi semuanya prefab udah jadi. Tukang saya kerja sampai 3 hari, upahnya kecil sekali. Tapi kita kerja di pabrik ini memang biayanya lebih gede. Sebenarnya subsidi. Kita bilang mahal, sebenarnya enggak juga. Mahal memang bahannya, kita pakai bahan yang premium. Tapi dari segi cost segala macam, labor cost and everything, ya ini sebenarnya berbaliknya tambah sum jadi sama. Kita satu lama kerja di lapangan, satu kerja lama di pabrik, which is di pabrik itu lebih berpresisi. Semua alat lengkap kan. Kalau kayak proyek di atas air ya, sering sekali kan proyek kami di atas air. Itu prefab itu wajib. Karena kalau nggak di prefab itu sulit sekali membawa berbagai potongan benda kecil untuk dipasang, dengan keadaan yang masang berdirinya itu hanya di papan sementara, misalnya di jalan setapak kecil. Jadi kalau ada yang jatuh, pasti dia nggak mau berenang, ngumpulin. Pasti nggak mau, Iya, ya kan? setuju. Baut jatuh satu nggak mau ngambil, bangunannya nggak dibaut. Iya Jadi benar. iya, Punya tantangan sendiri juga ya kalau di penuh alam. tantangan, tapi Perlu. kami suka karena itu yang Ya, sebenarnya dikerjakan. seru. Proyek Jadi, kami seru semua. kadang-kadang kita kayak terlarut ya. Karena kerja ini sampai di rumah mikir gitu ya. Tapi itu yang membuat kita tuh, ya kalau kita bilang kita suka, ya kita suka kerjaan ini. Saya dulu juga nggak tahu sebenarnya kenapa juga suka pintu jendela aluminium. Tapi setelah dikerjakan tuh, ternyata ini seru nih. Sampai kita desain profil sendiri yang kalau menurut saya di Indonesia yang bikin profil sendiri cuma kita loh. Jadi kebanyakan orang kan yang impor atau apapun ya. Tapi kita agak rumit orangnya nih. Kita desain semua profil, kita hitung kekuatannya sendiri. Jadi ini profil kita, orang lain nggak punya. Nah itu agak unik. Nah challenge yang datang dari arsitek. Nah kita tahu bagaimana mengubah ini menjadi, oh ini loh kalian mau kayak gini toh. Gue mungkin bisa kayak gini gitu. Oke, jadi memang harus saling mengisi juga ya satu sama lain ya. Sebetulnya antara konsultan dengan berbagai jenis Vendor. option produk ya. Walaupun sebagai perencana kami terus terang tidak pernah endorse merek tertentu. Begitu pula dengan Venstella. Bukan berarti, jadi ini saya jelaskan supaya menjadi jelas, saya bukan arsitek yang endorse merek. Kami tidak pernah endorse merek apapun. Jelas kan? Jelas. Iya. jelas sekali Harus takut-takutin tahu. jadi Kita pun begitu iya, soalnya. tidak boleh seperti itu Bu. Itu adalah menjadi stagnan. Kadang-kadang Jadi, iya. kadang-kadang Atau mengharapkan komisi iya. Kadang-kadang dari supplier itu mengerikan kalau Nah, betul. perencana mengharapkan komisi dari supplier. kadang-kadang kan It's a ada no-no. ya, kita nggak usah ngomong siapa, kadang-kadang kan ada lah yang begitu kan kita. Ya kalau memang kita bilang nggak mau kasih, ya itu balik lagi lah ke arsitek atau segala macam. Berbeda-beda. Tapi di sisi ini tropical area memang tidak. Saya senang, artinya semua harga barang saya atau premium saya akan nyampe ke owner kan. Which is berarti harga saya langsung. No markup and everything, berarti kita saya terima kasih gitu loh. Betul. Karena kualitasnya juga premium dan memang berusaha untuk mencari jalan yang efektif dan efisien juga kan. Sustain Bu jadinya. Sustain, betul. jadinya. Dan menurut kami Lebih efisien. tidak Betul. ada apa yang memegang kaki kami sebelah gitu. Jadi artinya Ya. kalau ada yang tidak sesuai, Kita komplain. komplain. Profesional. Kalau memang ada yang jelek misalnya desain lu Ya. kenapa begini bermasalah, Dituntut kita ngomong langsung. kesempurnaannya. Ya. Dari arsitek juga bilang, lu masangnya begini. Nah, kita akan tanggung jawab. Jadi ya benar kata Bu Queen, kakinya nggak ada yang terikat, kita nggak terikat. Jadi kita bergerak free semuanya, benar-benar kerja untuk yang terbaik.
bukan kerja karena hanya untuk uang gitu loh. Betul betul betul. Semua pasti pengen yang terbaik juga ya untuk Iya, suatu project yang sedang berjalan gitu iya. kan. Gitu. Terus kalau ngomongin tentang material lagi nih, mungkin banyak yang beranggapan kalau misalnya material yang sustain itu yang berasal dari alam, misalnya bambu-bambu atau apa. Apakah benar seperti itu atau seperti apa kalau pendapat dari Pak Arif? Kalau menurut saya nggak serta-merta harus dari nature ya, nggak mesti ya. Jadi barang yang sustain itu satu kan harus efektif. Jadi kalau kita misalnya, maaf pakai kayu misalnya, kalau ternyata lasnya nggak long, ya kita bermasalah juga. Ya Mhm. kalau kita bicara sustain itu kan efektif, efisien, sesuai pada tempatnya. Kita misalnya mau pakai, ke dalam hal ini misalnya saya sebagai vendor aluminium, pakai vendor aluminium ya satu, last longer lah. Ya, which is kita bisa balut dengan powder coating yang last longer. Terus kita kita pakaikan hardware-nya yang bagus, yang bisa bertahan ya 20 tahun, which is ya kita kerjakan sesuatu itu 20 tahun aman. Nah, terus tanya, 20 tahun satu hari masalahnya gimana? Oh enggak, kita masih. Intinya kita sama customer itu mungkin saya sejalan ini dengan tropical area. Kita dapat customer nggak cuman selesai project tinggal. Terus ada orang nggak, kita merawat customer ini, kita kasih serve after serve-nya yang baik. Jadi kadang-kadang kita ini salah satu perusahaan yang unik. Ada namanya customer campaign satisfaction campaign namanya. Jadi every 2 years kita kita kayak teleponin semua customer kita per year. Jadi yang udah lewat 5 tahun, 3 tahun, kita kontak. Apakah nomornya berubah? Kadang-kadang mereka lost contact ke kita, nggak bisa komplain ke kita. Jadi kita akan melakukan, oh telepon, kalian ada masalah apa pintunya? Kadang-kadang ada yang ketemu. Nah jadi ada yang customer yang nggak mau kontak, ada satu yang, cuma gara-gara handle dong gue males kontak. Tapi kita nggak mau, kita maunya tuh rumah fungsinya normal. Nggak, kalau nggak bener kita nggak normal, kita harus benerin. Tanggung jawab dari kita sebagai pembuat aluminium. Nah, balik lagi ke sustain tadi. Kalau dari bahannya premium oke, sudah bagus, segala macam sudah sustain, harga cocok, efisien dan efektif. Balik sini lagi. Kalau setiap kali selesai project terus datang dicas segala macam, ada penggantian segala macam, berarti kan nggak sustain artinya, ya. Nah, kita membuat ini ya after sales-nya harus bagus. Segala treatment, segala repairing harus dari kita. Benar-benar kita garansi memperkecil kerusakan yang misalnya dilakukan oleh orang lain gitu loh. Minimalisir resiko yang Yes, mungkin itu kan terjadi gitu resiko ya. means more money kan. Iya. Ya. Kalau dari saya ya, mengenai pemilihan bahan, biasanya waktu kita ke lapangan, itu kita akan melihat apa yang sudah bisa bertahan di tempat tersebut. Because every new project is a new journey. Artinya kita nggak bisa pakai portfolio lama terus kita terapkan paksa. Kita belum pernah juga mendesain di recycle terus dari mana terus kita lempar-lempar lagi, karena tidak pernah ada site yang kembar, tidak pernah, biarpun cuma di sebelahnya, pengembangan ke sebelahnya. Jadi artinya harus semua dipelajari lagi. Untuk pemilihan bahan, pasti kita akan mulai melihat apa yang akan bertahan di tempat itu, yang selama ini sudah bertahan, sudah baik, dan bagaimana, memasukkan value yang ada di tempat tersebut untuk menjadi, experience orang yang hadir di situ. Karena sebetulnya tadinya kan orang tidak hadir di situ, kita menghadirkan orang. Lalu orang itu akan ngapa-ngapain, dan kita harus menjaga jangan sampai tempat itu rusak dengan kehadiran tersebut. Nah, jadi pemilihan selalu berdasarkan, apa yang cocok. Tidak semua hal cocok untuk semua hal, Durability ya, gitu. Heeh, durability segala tapi Tahanan tidak juga. semua hal cocok dengan semua hal. Artinya nggak berarti kalau, "Oh, ini kita kasih batu, pasti cocok batu ini di semua tempat." Tidak seperti itu juga. Jadi kita harus selalu, memilih lagi apa yang paling baik ada di sana, gitu. Semua harus unik, semua harus spesial dan semua, new journey. harus jangka Betul panjang. betul betul. Eee, kalau 100 misalnya tahun, 100 kalau tahun, kalau 100 tahun. misalnya Kita 100 tahun nih, 100 tahun. Entar Kak Stella ngaku itu coba divalidasi di akhir, betul. Kalau dari kami, yang pasti adalah, apa yang menjadi belong to the place. Sebab kalau tidak belong to the place, dia akan menjadi monster di tempat tersebut. Jangan hadirkan monster di tempat itu, Yes, gitu. yes, yes. Jadi Heeh. lihat juga ya Iya, situasi yang harus lingkungannya masuk ke seperti situ apa. menjadi bagian dari itu,
dan bisa bertahan di situ, if possible timeless. Mhm. Tapi kalau masalah iklim, karena setiap tempat juga pasti iklimnya Mhm. beda, apalagi Bukuina kan nggak cuma di Indonesia ya, bahkan di Asia Oh, Pasifik. kebanyakan di tropical malah ya. Justru di Rata-rata gimana tropical, untuk resort? Namanya tropical belt tropical of the makanya. Asia Pacific ya, heeh. Untuk iklim itu, selama di atas air dan selama sinar mataharinya bisa terik, artinya itu, selalu semua bahan itu disiksa artinya. Iya, Heeh. betul. Itu sudah betul. Itu sangat cuacanya super ekstrim. Jadi artinya bahan itu Laut disiksa. apalagi ya? Jadi semua bahan harus tahan siksaan. Artinya bukannya tidak berubah sama sekali, tetapi Pasti dia ada. bisa kembali. Iya, iya. Misalnya, kayu dia bisa memuai, lalu dia bisa menyusut lagi, masuk sendiri. Aluminium pun memuai susut, Iya, batu betul. pun Tapi kecil memuai sekali. susut, Betul, kaca betul, pun betul, iya. betul. Jadi artinya segala sesuatu yang kita desain sudah memperkirakan itu. Juga kita harus menciptakan gradasi. Jadi misalnya, memasukkan unsur luar ke dalam, sometimes orang demen view-nya tapi nggak mau teriknya, demen, warnanya tapi tidak mau, panasnya dan lain-lain. Nah, jadi harus menciptakan sequence gradasi, memasukkan itu ke dalam, termasuk mengkondisikan, kami sering sekali mendesain dengan lattice ya, atau bahasa Arabnya masrabiyah. Sebenarnya mendesain dengan memasukkan elemen, screening sehingga kita membuat udara yang berada di luar jendela atau di luar pintu sudah teduh atau sudah, turun suhunya sebelum, masuk ke dalam ruangan. Jadi kita menciptakan itu dengan cara membuat lattice, membuat teras lebar, overhang, screen, termasuk tadi, masrabiyah tadi itu, kegemaran salah satu kegemaran karena, dan tanaman. Jadi memang, udah, mungkin banyak yang tahu bahwa suhu udara di bawah pohon di tempat yang sama berbeda 3 sampai 4 derajat dari suhu udara yang tidak di bawah pohon. Banyak sekali kan? Nah, sekarang Beringin lebih. kalau kita meletakkan lattice sebelum masuk ke dalam ruangan, suhu di balik lattice bisa turun 2 sampai 3 derajat lagi. Artinya, kita berusaha mempersiapkan bahwa udara yang kalau kita buka pintu, itu sudah turun 5 derajat dari yang diterik di pinggir jalan misalnya. Sehingga waktu kita bawa udara itu untuk exchange setiap kali pintu dan jendela terbuka tutup, di ruangan yang diharapkan lebih teduh, lebih sejuk, itu tidak perlu sampai, menyiksa benda-benda dengan membuat cuaca ekstrim di dalam sangat dingin dan kering, di luar sangat, basah dan, lembab ya, dan panas gitu. Berarti memang ada strategi, bukan Iya, strategi sih, lebih ke sangat, itu ada dalam desain. ada Jadi desain dari ya? awal itu sudah direncanakan. Oke. Jadi bisa disiasati lah supaya lebih Benar. adem, lebih apa gitu ya? Betul. Itulah. Jadi desainnya itu sendiri sudah memperhitungkan itu. Misalnya bangunannya hadap barat atau apapun, udah diperhitungkan. Jadi penambahan misalnya kayak tadi lattice-nya atau penambahan tanaman, pohon-pohon, atau kita bikin sunshade segala macam. Nah, kalau memang udah nggak bisa, orang yang tetap mau view tapi tanpa mau lepas, nah bisa pakai yang tadi alternatif saya sebutkan. Pusatnya thermal break, kacanya double glaze dengan low E sinergi, which is sudah memblok sinar matahari walaupun tidak full. Jadi kondisi lebih adem. Tapi basically desain resort yang dibikin di gambar tropical area semuanya punya overhang. Jadi Iya. pasti suhunya di dalam tidak akan sepanas yang kita kalau bisa berdiri di lapangan di depan gitu loh. Udah beda-beda. Itu yang kadang orang nggak ngerti ya. Iya. Orang Taunya hidup di daerah full. tropis, tapi bikin tampangnya sama saya tidak tropis. Nah, Lalu makanya. berharap bisa cocok dengan iklimnya. Tidak Iya. bisa. Banyak yang desain kaca full langsung lihat begitu, tapi nggak ada overhang. Nah, setelah dibikin ternyata ruangannya panasnya sampai 40 derajat. Begitu hujan tempias. Nah, kadang-kadang orang-orang tidak mengerti. Nah, itulah Yes. gunanya fungsinya kalau perencanaan yang bagus, sudah ngerti, memang sudah ibaratnya ini kerjaannya mereka memang. Sehari-hari memang seperti Memang itu. udah tiap hari Memang mikirin kami beginian. kan namanya perencana perancang. Iya. Iya. Kita kalau saya mungkin ya saya bikin overhang biasa, kalau mereka kan dipikirin sudah bagusnya. Jadi memang ya kerjaan mereka seperti itu memang. Sudah iya. Dan untuk rancang resort yang memang untuk membuat suasana di dalam lebih adem segala macam ya. Mereka udah sering
Karena itu makanan kita sehari-hari. Emang cuma itu aja Gue ini. makan nasi loh. Gue makan nasi loh. Kita makan view. Kita makan view. Luar biasa. Memang beda. Untung Kelasnya beda. Untung saya nggak bilang saya makan aluminium loh. Makan aluminium. Gitu. Jadi material juga berpengaruh ya. Kalau iklim Material itu sangat berpengaruh. berpengaruh. Berpengaruh sekali. Material sangat berpengaruh. Iya. Tapi aluminium cukup kuat di iklim apapun atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita bilang aluminium bahannya kan metal. Jadi kalau kita sebenarnya mau bilang bahannya seperti bahan lain segala macam, ya besi ya. Aluminium memang kekuatannya nggak setinggi besi. Tapi dari segi dia pembentukan kusen, dari segi dia ketahanan terhadap korosif, dia jauh lebih baik. Which is untuk dipakai di pinggir pantai, itu opsi yang paling bagus. Kalau kita mau pakai yang lain, opsi yang lain ya apa gitu loh. Ya kita harus bisa membuat ini seperti tadi 20 tahun. Nah kalau bukunya 100 tahun nih. Maksudnya harus bisa sepanjang itu. Jangan karena pintunya bermasalah, lalu kusennya bermasalah, terus menyebabkan ruangannya menjadi leaking atau segala macam. Dan tidak mengganggu lingkungan dan alam juga ya pastinya ya. Aluminium itu semua kita kalau kerja kusen pintu jendela, proses produksi begitu pasti ada waste. Jadi, tapi waste kita itu hampir 100% diolah lagi menjadi scrap untuk pembentukan kusen berikutnya. Jadi waste-nya sebenarnya zero. Which is kalau kita bilang untuk lingkungan ya itu bagus sekali. Nggak ada barang terbuang di lingkungan. Yes. Karena kan kalau material ataupun ada beberapa yang mungkin mengganggu dan bisa merusak lingkungan juga ya. Tapi aluminium zero bisa dibilang ya. Zero waste. Kita selalu jadi Selama di recycle. ya, kita kontrak. Iya, kita selalu kontrak misalnya kita extrusion ya. Beli extrusion yang apa? Dia selalu membeli scrapnya balik dia. Jadi mereka tidak mau misalnya lu scrapnya kasih orang lain nggak bisa, lu mesti balik ke gua. Karena scrap ini akan gue pakai lagi. Selalu campuran kusen itu pasti ada scrapnya, tapi scrapnya ini dibatasin hanya berapa persen. Nah, kalau tuh scrap semakin banyak, kandungan besi terlalu banyak, which is korosifnya makin cepat. Nggak bisa nyampe 100 tahun, mungkin bisa ya 30 tahun udah mulai korosif atau bahkan 10 tahun. Makanya pemilihan bahan-bahan seperti aluminium itu nggak cuma kita lihat terus aluminium ini bagus, aluminium nggak berkarat, enggak. Ingredients di dalamnya itu juga penting. Kita ada testernya, aluminium mesti kandungan aluminium berapa, besinya berapa. Jadi masih pakai di laut, ya ternyata kandungan besi banyak ya sama juga bohong. 10 tahun nanti saya komplain. Jadi bukannya karena nama bahannya ya Bu, tetapi harus juga Aluminiumnya sama eh, di dalamnya itu loh. mutu dari nama itu. Jadi misalnya tidak semua aluminium sama, tidak semua batu sama, dan tidak semua kayu sama. Jadi sebenarnya aluminium adalah alternatif yang sekarang semakin sering dipakai untuk di atas air terutama dan di pinggir air laut. Yang sebelumnya terus terang kami lebih suka pakai kayu tadinya. Bukan berarti sekarang sudah tidak, kami masih pakai kayu Bu. Cuma untuk sesuatu yang operable, misalnya sliding door, kalau kayunya bukan seperti kayu yang muai susutnya Kering. bisa ditolerir, biasanya sesudah beberapa tahun tidak bisa dibuka tutup lagi. Nah itu malah menjadi kesulitan karena begitu pintu atau jendela gagal, lalu seluruh ruangan gagal. Iya, dia Gitu. muai ya. Nah ada beberapa kali adalah karena klien sebenarnya yang mengubah spek tersebut menjadi aluminium, dan untuk supaya tidak sembarang tipe saja, maka kami jadi mau ikut tahu cara memilih profil yang benar, dan iya mau tidak mau kami jadi harus mempelajari dan mau tahu gitu. Karena penempatan pintu jendela juga sangat-sangat menjadi concern juga nggak sih Bu? Wah, pintu jendela itu adalah dari awal desain sudah menjadi konsep ya Bu. Selalu ya. Karena kan itu juga berpengaruh kayak tadi pencahayaan, kemudian udara, ruang gerak, ruang diam, sirkulasi angin. Sirkulasi angin itu juga penting ya. Jadi nggak cuma satu ruangan itu isi kaca mati semua, terus nggak ada sirkulasinya. Pasti, nah dari pasti kasih tuh. Dari desain di denah, perencanaan ruang gerak dan ruang diam manusia itu ditentukan juga dengan letak pintu dan jendela. Mulai dari situ. Ya kadang-kadang kita diskusi itu. Jadi ini lu bener nih misalnya nih, ruangan ini bener nggak ada jendela nih. Oh iya ya, lama misalnya sirkulasinya nggak ada, nah kita coba taruh di mana. Bukan sirkulasi orangnya.
Pintu Oke. dan Geraknya. jendela sudah direncanakan sejak awal letaknya karena itu adalah perencanaan space planning yang disebutnya. Oh, Space Space dia masuk lewat planning. mana, keluar Iya, mana. nah, Mhm. baru ditentukan bukanya ke arah mana dan lain-lain, termasuk mengikuti peraturan-peraturan ya, Bu. Iya. Seperti di negara Maldives sejak tsunami tahun 2004, juga mempengaruhi desain misalnya, salah satu pintu harus yang bisa didobrak ke dalam dan yang lainnya harus bisa dicongkel dari luar. Sebab jika ruangan penuh dengan air, harus diselamatkan dengan cara dicongkel, nggak bisa didobrak karena dalamnya ada air. Kalau api bisa didobrak ke dalam. Oh, sampai sedetail itu harus Iya, lalu diperhatikan kami banget ya? terapkan juga di tempat lain ya. Iya iya Tidak iya semua iya. negara langsung punya aturan seperti itu. Karena kan untuk kalau misalnya di Maldives pasti karena di Heeh, laut seperti itu ya, iya, dan itu kadang kita mempengaruhi harus juga dengan, mhm, diskusi kami dengan, material, manufacturer, mhm, yaitu karena menjadi beda talangnya, Hmm. beda, cara Arah bukaannya juga segala talang macam. airnya, Mhm. heeh, untuk menahan tampias Iya ya, iya, nahan heeh, tampias. iya, Ya, sebenarnya yang penting tuh kayak arah bukaan deh. Kadang-kadang kita buka ke heeh, sini nanti kena jadi kena kena beda, arus orang, terus jadi heeh, tampaknya jadi berbeda. mhm, gitu. Banyak diskusinya, panjang Banyak, biasanya itu. heeh, Kadang-kadang kita gitu. bisa seharian diskusi begituan. Dicoba-coba Jadi coba-coba dan masukin heeh, plotting. Karena gambarnya dari proses gambar arsitek kita akan keluarkan gambar kerja pintu dan heeh, jendela. Nah, keluar gambar kerja ini, nah gambar kerja ini kita submit ke arsitek. Baru cocokin tuh, mhm, oh ternyata ini. iya, Jadi heeh, bolak-balik kerjanya. Ya kalau dari pihak owner taunya jadi sekali. iya, Tapi kita heeh. bolak-balik ini. Tapi kalau tidak dilakukan itu, Mhm. kita bisa jadi, terpasang tapi gagal ya, Iya. heeh, gitu. Iya Ngopi sih. besok ngopi lagi. Kan masih ngobrolin yang bahas yang sama sama. lagi. Iya, Bahasannya benar. masih panjang gitu Iya, ya. dan pihak kami, tipe yang tidak takut untuk, mencoba lagi, lalu Iya. cari sampai yang terbaik. Iya Salah wajar. Cuman iya. kita harus cari Kita cara cari cara ya terus sampai sampai untuk dapat dapat yang yang benar. Ya. benar, heeh, Betul betul, gitu. bukan hanya diam diam aja gitu ya, Bukan tidak terima melakukan saja, apa-apa. ya Mhm, sudahlah, tidak Nah, ada ya iya, sudahlah, tidak heeh, ada. Misalnya ini pintu nih masalah nih. Oh ya udahlah biarin. Oh enggak. heeh. Di kamus saya juga nggak ada begitu. Ya sudahlah mungkin orangnya juga nggak tahu, Ya. bisa itu nggak ribet. Kamu saya nggak ada, tenang aja. Iya, Tenang heeh, aja, kamu iya saya nggak iya, ada. heeh, Kamu saya intinya heeh, saya memposisikan diri saya seperti owner. Nah ini prinsip ya. oke. mhm, Memposisikan diri saya sebagai owner. Saya duduk di rumah saya melihat pintu saya mhm, buka aja susah. Nah jadi kesel sendiri. iya, Boro-boro owner mau repeat order atau enggak, pasti responnya jelek sekali kan. Mhm. Nah kita jaga betul itu. Makanya kita sering telepon. Makanya saya bilang customer campaign itu tiap 2 tahun kita lakuin. Apa ada masalah nggak? Wah banyak customer yang apresiasi sekali dengan itu. After sales-nya ya dengan Yes, follow betul. up Itu klien, penting. sangat penting. Mhm. Iya, kadang-kadang kan ya udah habis bikin, ya udah bodo amat dapat duit, mmm, tapi nggak seperti itu. Kita kerja dari hati ya. mhm, sangat sangat. Sangat Biar sampai ke hati juga. passion kita kerja. Kita Nah, kerja ini passion nih. heeh, iya, Nggak cuma sekali kerja Mhm. pengen cari yang wah, gua kayaknya bikin pintu ini kurang bagus nih, gua mau cari lebih baik lagi gitu. Seneng saya. Tapi kalau dari klien biasanya belakangan ini lebih banyak request desain yang seperti apa sih kalau Bu Wina? eee, kalau Eh, mungkin mungkin, begini, sejak akhir-akhir ini, terus terang kami, mulai lebih banyak klien dari, Indonesia. Nah, jadi sebenarnya, resort di Indonesia itu sudah berkembang sampai hampir seluruh provinsi ini sekarang. Jadi bukan cuma di tempat-tempat tertentu. Oke. Di Bali tentu selalu, tapi di Bali itu kan boleh dibilang ini, seperti apa ya, trendsetter trendsetter untuk hampir seluruh di Asia Pasifik Bali. karena resort banyaknya di sini. Eee, bukan, Pariwisata kan. resort menjadi banyak di sini karena Bali adalah trendsetter. Bali itu komplit, Bukan karena pariwisata nih ya. bukan. Bali itu adalah pulau yang komplit dari budayanya, dari semuanya, dari alamnya. Tidak semua tempat komplit seperti Bali gitu. Ada yang mencoba komplit tidak berhasil juga, seperti itu. Nah, jadi karena sudah seperti itu, nggak berarti tempat lain nggak. Jadi sekarang nih tempat lain juga banyak. Nah, sekarang mengenai, request-nya. Kalau kepada kami masih sama ya, mengenai unik dan harus, stand out. Maksudnya, dari segi experience. Untuk resort bintang 4 atau 5 itu biasanya
sudah jarang yang meminta yang penting bagus di foto itu. Jadi artinya kata-kata instagramable Ya. itu bukan kewajiban sama sekali. Wow. Heeh. Mungkin itu surprise. Ya. Udah tidak. Kalau kita bicara yang sangat baik mutunya, itu tidak harus baik di Instagram saja, tapi harus baik di semuanya. Artinya tidak di foto tapi dirasakan hal terkecil pun Ya. itu sampai ke level yang sangat baik gitu. Nah, itu bukan melulu dari kemewahan bahan atau harga mahal. Misalnya harus bendanya ini harus yang susah dicari atau mahal banget, bukan seperti itu. Tetapi bahwa pengalaman yang didapat di sana hanya bisa didapat di sana. Dan pengalamannya itu harus sempurna, artinya tidak membuat orang merasa kecil atau merasa takut atau merasa menyesal, tidak ada sama sekali. Menjaga itu yang sangat susah. Sedangkan porsi kerja kami itu hanya di depan boleh dibilang. Sometimes ya kami balik lagi karena undangan atau karena ada lagi yang dikerjakan, karena desain itu sebenarnya tidak pernah berhenti. Tetapi tidak mungkin kami memasukkan tangan kami ke dalam pemeliharaan. Artinya pada saat mendesain, termasuk memilih material, itu kami sudah berpikir jauh bahwa itu tidak ada penyesalan di ujung. Dan itu tadi value yang dilihat itu bukan lagi mengenai instagramable, tapi mengenai apa itu yang terpotret di dalam benak tamu yang menjadi customer dari klien kami, itu yang utama. Padahal kami tidak bisa nyampe ke customer, kami cuma bisa nyampe ke klien kan. Itu dia triknya, Bu. Wow, jadi memang semua aspek harus dilihat ya, Iya, ternyata ya, heeh. nggak cuma instagramable aja Termasuk memilih ternyata. bahan, jangan yang nanti kliennya itu balik lagi untuk ganti karena customer-nya komplain gitu. Ya, Itu yang sangat itu susah. Sedangkan kami merencanakannya itu semua di depan ya gitu. lebih baik kalau mau ganti pas awal. Jadi Jangan pas awal itu belakang. perencanaannya yang harus Tapi Harus matang pernah sekali. matang. pengalaman matang. seperti itu Mm-mm. pernah? Oh, pernah. Kalau kita bicara ya project yang failed ataupun misalnya yang komplain atau enggak karena kesalahan tuh kita bilang pasti ada. Jadi ada proyek gambar yang nggak mateng, jadi kayak tambal sulam, udah habis pasang nggak cocok ganti. Misalnya pertama dibikin kacamati, habis dipasang kacamati ternyata wah perlu Panas. angin, ya bikin Baru pintu minta sliding. bongkar. Habis pintu sliding ternyata wah bukan terlalu gede, anak saya bisa jatuh, bikin jendela. Kita kasih saran ke customer, Pak, Bapak harusnya begini. Tapi kadang banyak orang yang ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Jadi ya kita bilang kita sudah menyampaikan. Tapi kalau memang mereka bersikeras ya apa boleh buat gitu loh. Tapi tetap kita akan mencoba ya cuma sekali sodorkan kita saran sekali. Kalau misalnya kita coba lagi. Kalau misalnya memang udah tolak 2 kali ya kita mau nggak mau akan mengikuti. Tapi konsekuensinya pasti kita akan kasih tahu. Iya. Bahkan di dalam gambar kita tulis Diskusikan loh, lagi. misalnya ada bukaan pintu nih. Dia mau bukanya ke arah tembok, terus bukanya ke arah sini. Kita bilang, "Pak, ini nanti akan kibas orang." Ya, Dia nggak apa-apa ya? ya nggak apa-apa. Besok kita nanya lagi. Sebelum kita ACC produk, Pak, ini akan ngibas orang ya. Kita tulis ini akan di gambar kita pun ditulis di note. Terus dia bilang, "Oh ya nggak apa-apa." Pintu tampias misalnya, Bapak bikin bukan ke dalam, air bisa masuk di tampias nih. Oh, nanti saya tutup aja gampang. Ujung-ujungnya bongkar Waktu lagi udah bukan rusak, keluar. baru Iya, minta pas bongkar. parkitnya udah kena baru ngoceh. Iya. Pak, saya kan udah bilang Pak Bapak ini. Oh iya, nggak apa-apa, benerin aja. Kita sudah menyampaikan tapi tetap banyak pengalaman seperti itu. Betul. Tapi yang berhasil, yang sukses juga banyak gitu Nah, ini ya, makanya saya yang bilang, happy gitu. Ya dari pertama harus benar-benar mateng. Jangan Betul. jangan Pak lama banget sih gini ngurusinnya. Nah, ini penting. Lama di depan mendingan nggak apa-apa daripada di Ya. belakangnya repot. Betul. Ya, mending kita marah-marahan di depan, pukul-pukulan gitu. Kalau pasti bilang baku hantam. baku hantam di Baku depan. hantam itu tidak apa-apa nih kan. Yang tadi saya katakan waktu awal ya mengenai mempunyai klien yang bisa bekerja sama dan bisa mengkonsep bersama dan sejalan is a luxury. Karena luxury mulainya dari sana. Iya. Apa yang kita hasilkan produknya is a Setuju. luxury. Bukan karena mahal barang yang dipilih, tapi karena experience yang kita kita berusaha ciptakan itu, ya itu yang nanti kalau feedback-nya, reward-nya buat kami itu adalah waktu kami tahu bahwa orang yang mengalaminya bahagia. Berarti Puas. itu definisi luxury dari Ya, Ibu that's the Vina luxury. ya. Kemudian Ya. kalau dari Pak Arief apa sih kemewahan atau luxury gitu?
Kalau menurut saya mewah itu definisi berbeda ya, bagi setiap orang tuh beda-beda. Ada yang maunya mewah itu definisi adalah pakai barang-barang wah 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 semua. Branded Hmm. ya. Ya kita bilang seperti itu. Atau impor Bahkan semua di iya, situ. Iya, bahkan impor bahkan semua. kalau kita bilang di versi kusen aluminium ya, banyak yang impor, tapi kenapa kita memilih untuk membuat semua di Indonesia? Banyak advantage-nya. Kemudian kita punya bahan sendiri, ngapain jauh-jauh dari luar negeri. Emang orang Indonesia nggak bisa, orang Indonesia bisa bikin seperti itu. Nah, definisi menurut kita mewah itu adalah barang ini looks-nya bagus. Terus selain looks-nya bagus, ingredients barang yang dipakai itu dalamnya juga bagus. Dalam artiannya bisa bertahan jangka panjang. Nah, selain itu apakah dari bahan, terus dari harganya mungkin kita bilang, lu nggak perlu keluar harga mahal tapi dapat barang yang segini bagus. Which is itu kita sebut itu mewah. Betul. Nah, yang paling terakhir adalah dari segi barang, sekarang dari segi jasanya. Saya menawarkan misalnya lifetime warranty for after sales ya. Itu di mana lagi dapatnya? Seperti misalnya kita udah bikin satu resort itu bilang, lu datang sini lu dapat pengalaman yang lu nggak bisa dapetin di mana-mana. Nah, orang yang datang terus setiap orang datang, wah ini ternyata mewah loh, gitu loh. Nggak cuma misalnya pakai satu meja terus mahal gitu. Nah, bukan seperti itu. Kita ciptakan suasananya luxury, enak, duduk menikmatin gitu loh. Bukan melulu tentang mahal atau enggaknya ya. Betul. No need to be Mhm. expensive to be luxury gitu Mhm. loh. Mahal itu adalah kalau pengalamannya itu hanya bisa didapat, di tempat tertentu tersebut yang benar-benar otentik. Nah, Heeh, dan, membekas sekali sampai selalu kangen pengen ke situ lagi. nah, Heeh, dan merasa dimanjakan atas apa yang bisa didapat dari sana. Oh. That's the thing. Sampai See? value itu tidak bisa dibotolkan, terpaksa harus balik lagi ke sana. nah, misalnya kita makan Gitu. babi guling di Bali, enak kan? Harganya misalnya 50.000, terus kita makan tempat lain, ya bukan di Bali, di mana harganya 300.000, mewah di sana. Di Mhm. Bali mewah, cuma harganya standar, tapi kita akan balik sini terus nih. Heeh. Kita puas banget makan di sini. Betul. Heeh. Yes. Ada Iya. restoran lain yang mahal-mahal. Itu tantangannya sebetulnya. Iya, Kedengarannya sederhana, iya, tapi tidak sederhana. kita puas. Mhm. Sebenarnya intinya di mana orang itu puas, dia akan merasa itu mewah. Mhm. Kalau dia puas misalnya, saya senang banget di sini nih. Nah, itu Pergi terus tidak mau pulang, terus semua yang Extend ada di terus. alam itu dia benar-benar dapat, apa yang kita kumpulkan, semuanya terserap. Nah, Itu mewah yang sebenarnya iya gitu ya. benar. dia datang ke resort, dia pulang, disebarin ke semua orang, "Ah, lu mesti kesini nih, gua seneng banget sih." Nah, berarti kan dia mendapatkan Hal sesuatu itu dari kan. sisi marketing usaha banget itu. Iya. Intinya di mana luxury itu memang nggak harus mahal. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Bagaikan yang apa namanya, saya selalu bilang misalnya kita membuat sebuah villa di sebuah site entah di pinggir laut, di gunung, tapi waktu orang di sana rasa untuk dia adalah dia satu-satunya Iya. villa di sana karena nggak ada tamu lain yang berisik kedengeran atau lewat di depan tempat dia atau apa namanya berasa seperti disuruh-suruh. Nah, Ya, saat itulah itu. sometimes luxury memang ada pengertian seperti itu. Jadi kita Mm-mm. merasa kayak pernah ngerasa sih satu tempat nih kayak ini satu tempat punya gua enak bener. Iya. Padahal Gua I'm the king here. vilanya saya di sana ada 100. Padahal banyak. yang Tapi sebelahnya juga kira cuma 1. Iya. Sebenarnya cuma- Tapi berasa wah gua sendiri sini enak bener nih. Iya. Nah, itu tantangannya. definition-nya Betul. banyak Iya, gitu loh. Banyak luas, ya. iya. Setiap orang Duduk juga di ujung punya restoran definisi walaupun ada masing-masing. 200 orang di belakangnya Iya. tapi view ini hanya untuk dia. Merasa eksklusif Ya, buat dia. Iya, Makanan ini eksklusivitas. dibuat sesuai Itu susah sekali dengan carinya. apa yang ditanya tadi dan hanya untuk dia. Nah, itu. Dan setiap orang juga pasti punya definisi luxury yang banyak. beda-beda Itu yang ya. susah. Tapi Iya. Iya, iya, Nah, betul, tapi betul. untuk memuaskan itu dan muter balik ceritanya bahwa kita tahu seseorang merasa ya benar puas, that's the reward. Pertanyaan terakhir. Kalau Wah, ada terakhir. pertanyaan terakhir adalah kalau kita tadi bahas tentang luxury atau kemewahan gitu, bisa nggak sih kemewahan sama sustainability itu bisa berjalan beriringan? Bisa. Gimana sih caranya Bisa kalau dong. dari sudut pandang seorang arsitek dan juga seorang di bidang manufacture, Monggo, aluminium duluan. gitu ya? Duluan. Nah, Oke, kalau dari saya, kalau kita bilang luxury seperti kita bilang banyak orang definisinya berbeda-beda kan. Tapi bagi orang-orang yang tertentu itu seperti kita bilang eksklusif ya. Jadi
once kita bisa menciptakan suatu resort yang baik, tidak perlu mahal, kualitasnya eksklusif, bar kita nyaman di dalamnya, secara otomatis itu akan membuat itu menjadi sustain gitu loh. Dari segi efisiensi, efektif, dan customer pun balik gitu loh. Jadi nggak melulu ya harus semua tentang uang. Ya, arsitek merencanakan ini seperti bagus, pemilihannya bahannya bagus, ya, menciptakan suatu suasana kita bilang ya, suasana dalam resort itu enak. Ya, saya bilang bisa berjalan beriringan itu semuanya ya. Monggo. Kalau Benar. dari kami nih ya, Mm-mm. sustainability tadi ya, sebenarnya waktu kita datang ke suatu tempat itu sustaining, kita nggak usah ngapa-ngapain. Kehadiran kita bikin itu menjadi tidak sustaining. Jadi kita datang sebagai gangguan, itu sudah pasti. Nah, jadi kita memperkecil gangguan, artinya jangan mengubah terlalu banyak. Tetapi tidak bisa karena kita akan mengubah, sebab kita akan memasukkan sebuah fasilitas atau infrastruktur atau sejenis itu. Jadi kita harus sangat hati-hati memilih yang mana, give and take yang harus kita ubah dan yang mau kita pertahankan. Biasanya kita akan lebih dahulu single out apa yang jika diubah site ini rusak. Misalnya untuk khususnya pekerjaan kami, jika ada hutan bakau dirubah itu saya jamin site-nya berubah, rusak. Sungai diubah alirannya biasanya nanti dia balik sendiri karena alam akan mengambil kembali apapun yang dia punya. Nah, jadi kita cari jalan yang misalnya daripada menebang pohon di pinggir pantai, kita memperbaiki pantainya. Ya, Kita jadi nourish, kita sebutnya beach nourishment. Kita permajaan. mengembalikan pantainya dan mengembalikan koralnya. Jadi far-fetched ke sebenarnya. fungsinya. Tapi kita jadinya bisa kembali punya pantai, pohon ini tidak usah kita apa-apakan. Tapi kita jadi juga punya lahan untuk membangun di tempat yang lebih baru misalnya. Jadi bukannya berarti reklamasi itu salah, karena kita harus selidiki semua. Jadi dalam bidang kami itu kami tidak pernah bekerja sendiri, sangat banyak pihak yang terlibat. Dan kami bukannya datang pertama. Jadi ada berbagai jenis survei, seperti survei lingkungan, survei lingkungan misalnya kalau laut, gunung dan lain-lain semua disurvei satu-satu, lalu survei geologi, lalu batimetri, lalu topografi dan lain-lain untuk mendapatkan data yang cukup. Nah, dari data-data tersebutlah diolah bersama dengan berbagai konsultan tersebut untuk mengetahui bagaimana membuat apa yang sudah ada bertahan dulu. Itu dia, sustain by itself dulu. Sesudah itu apa yang hadir tidak bisa merusak itu. Dan waktu kita hadir, kita memakai prinsip itu tadi, reduce, reuse, recycle tadi. Minimize the impact. Ya. Minimalisasi untuk impact. Lalu apa yang menjadi nantinya misalnya harapan adem, tapi tempatnya kering kerontang dan panas misalnya gitu. Ya kita harus kerjasama dengan bidang landscape, lalu pohon itu penting sekali, terus membuat sequential memasukkan udara yang sudah sejuk sebelum orang masuk ke dalam. Jangan dipavingin semua. Betul, seperti itu gitu loh. Jadi nanti desainnya panas, harus gitu menjadi loh. satu dengan alamnya. Betul. Harus bersatu dengan alam Betul. gitu ya untuk bisa Karena sustain gitu. Di mana ada pohon tanaman itu pasti adem. Dan apa Itu yang sudah logiknya. tadi saya ceritakan itu, saya rasa tidak ada satupun yang ke arah berarti pasti mahal. Iya. Tidak harus mahal. Tidak harus. Justru kalau kita berbuat Pohon banyak banget terus dirubah semua, mahal. Pohon bisa ambil dari tetangga. Itu semua. Pindahin. gitu ya, diam-diam. Ya karena pohonnya masih bagus nih, cuman area ini jadi pakai pohonnya pindahin. Tapi bukan ambil dari tetangga tapi Iya. di situ lagi. Enggak, kalau bisa udah habis ambil tetangga. izin tetangga. tapi artinya kita Iya. Dan Kita mempertahankan itu tidak berarti pohon-pohon mahal, itu. itu dia. Jadi luxury tidak berarti mahal. Luxury itu kalau apa yang tadinya ada terus bisa kita nikmati. That's the luxury. Wah, menarik ya. Terima kasih Terima untuk kasih insight sama-sama. dan sudut Terima pandangnya kasih. dari Bu Kwina dan juga Bapak Arif ya. Jadi luxury atau kemewahan itu nggak harus mahal dan kita memang harus bisa menghargai alam Dan juga. nggak harus against green atau Betul. against the nature. Kita bisa untuk berjalan beriringan juga ya dan bisa bersatu dengan alam juga.
Oke, thank you. Thank you. Thank you. Sharingnya hari Thank ini ya. you. Semoga Thank you. juga Thank viewers you bisa sudah- dapat Bye. insight baru Thank you juga. udah diundang. Thank you. Terima kasih. Kita ketemu di next episode. Thank you. Bye. Ada episode 2.